Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, nama Suparwono, NIM saya 6020 222 0129 dari kelas E jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan salah satu tugas portofolio mata kuliah e-bisnis, ya, akan saya sampaikan dalam presentasi dalam sebuah video presentasi berikut ini. Isi dari portofolio ini adalah ada 5 subbab, ada 5 bab, yaitu yang pertama adalah sejarah berdirinya Tokopedia, akan membahas mengenai tentang sejarah berdirinya Tokopedia, siapa dan perjalanan karirnya. Yang kedua adalah perkembangan e-commerce Tokopedia. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan, beberapa kelebihan dan kekurangan dari e-commerce Tokopedia. Keempat adalah fitur-fitur, akan dibahas beberapa fitur seperti cara belanja, cara bayar, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah membuat toko, yang akan dibahas secara membuat toko. Yang pertama adalah sejarah e-commerce Tokopedia. Sejarah berdirinya e-commerce Tokopedia oleh William Tanujaya, pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, 11 November 1981 ini merupakan sosok di balik berdirinya e-commerce Tokopedia. Awal munculnya ide ini dimulai saat ia baru menyelesaikan kuliah pada tahun 2003 di salah satu Universitas Bina Nusantara jurusan Teknik Informasi. Adapun perjalanan karir sebelumnya adalah bergabung di beberapa perusahaan seperti Telkom Sigma dan Skiva System. Setelah sebelumnya bekerja sebagai pengembang game di Bolehnet, selanjutnya tahun 2006 ia melanjutkan karir sebagai IT dan Business Development Manager di Indocom Mediatama. Saat itulah mulai ide untuk mendirikan perusahaan internet, hingga pada tahun 2009 tercetus untuk membuat situs web perdagangan elektronik Tokopedia. Ini diambil daripada sumber teknokompas.com. Kemudian yang kedua, perkembangan setelah mantap berkembang bersama rekannya Leontius Alva Edison untuk mengembangkan Tokopedia. Keduanya memulai bisnis dengan awal mulai C2C Marketplace, tercetus pada 6 Februari 2009. Tokopedia kemudian diresmikan pada 17 Agustus 2009 pada tahap awal. Setelah mantap bersama rekan Leontius Alva Edison untuk mengembangkan Tokopedia, keduanya pun mulai bisnis ini dengan awal mula bisnis C2C Marketplace, tercetus pada 6 Februari 2009. Tokopedia kemudian diresmikan pada 17 Agustus 2009. Pada tahap awal, Tokopedia mendapatkan pendanaan awal dari PT Indonesia Dwitama. Hingga tahun 2016, Tokopedia mengembangkan produk teknologi finansial yang terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit, modal bisnis, produk proteksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk deal yang membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori. Tahun 2019, Tokopedia mulai mengembangkan sayap dengan meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Gedung ini bertujuan untuk membantu para penjual di marketplace dapat memenuhi pesanannya. Pada tahun yang sama, Tokopedia juga meluncurkan Tokopedia Salam yang membantu pengguna untuk menemukan produk halal yang dengan mudah. Hingga tahun 2020, Tokopedia berlanjut meluncurkan Tokopedia Jasa. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan e-commerce Tokopedia. Kelebihan dan kekurangan. Tokopedia adalah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia sejak didirikan tahun 2009.
Tokopedia telah menjadi salah satu destinasi utama bagi jutaan pengguna untuk berbelanja secara online. Berikut akan saya paparkan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan e-commerce Tokopedia. Yang pertama, pilihan produk yang luas, yaitu berbagai macam produk memulai fashion, dari fashion, elektronik, makanan hingga peralatan rumah tangga. Jutaan penjual yang tergabung dalam platform ini dapat mengakses pilihan produk yang sangat luas. Kedua, harga yang bersaing. Banyaknya penjual yang bersaing di Tokopedia dapat menemukan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko fisik lainnya. Juga seringkali menawarkan diskon dan promo menarik yang menghemat pengeluaran. Ketiga adalah kemudahan berbelanja online. Dengan menggunakan Tokopedia dapat berbelanja dengan kapan saja dan di mana saja. Platform ini dapat diakses melalui aplikasi smartphone hingga tidak perlu repot lagi ke toko fisik atau membeli barang. Yang keempat adalah sistem keamanan yang terjamin. Memiliki sistem keamanan yang ketat melindungi pengguna dari penipuan transaksi yang tidak aman, yaitu menggunakan sistem pembayaran yang terpercaya dan memberikan jaminan keamanan bagi pembeli. Yang kelima adalah program proteksi pembeli. Salah satu kelebihannya adalah proteksi pembeli yang mereka tawarkan jika mengalami masalah dengan pesanan. Akan membantu menyelesaikan masalah tersebut dan memberi pengembalian dana ketika diperlukan. Kemudian kekurangannya. Yang pertama adalah keterbatasan garansi produk. Banyak platform hanya bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, garansi produk tergantung pada kebijakan masing-masing penjual. Beberapa penjual mungkin tidak menyediakan garansi yang memadai untuk produk mereka. Yang kedua, kualitas produk yang tidak terjamin. Memiliki banyak penjual yang berbeda, kualitas produk yang ditawarkan juga bisa bervariasi. Beberapa penjual mungkin menjual produk barang palsu atau produk dengan kualitas yang kurang baik. Oleh karena itu perlu berhati-hati saat memilih penjual yang membaca ulasan pengguna sebelum melakukan pembelian. Ketiga, proses pengiriman yang lama. Ini masalah yang sering dihadapi oleh pengguna Tokopedia. Proses pengiriman yang lambat. Beberapa penjual mungkin tidak memiliki sistem pengiriman yang efisien, sehingga barang yang dibeli bisa membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tangan pembeli. Keempat, sulit mengatasi masalah dengan penjual. Jika mengalami masalah dengan pesanan, seperti barang yang rusak, tidak sesuai dengan deskripsi, mengatasi masalah tersebut dengan penjual bisa menjadi proses yang rumit. Beberapa penjual mungkin tidak merespon atau sulit untuk diajak berkomunikasi. Kemudian yang kelima adalah persaingan yang tinggi. Penjual yang tergabung dalam Tokopedia, persaingan dalam menjual produk bisa sangat tinggi. Ini bisa membuat hal yang kecil atau baru untuk mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Kemudian fitur-fitur Tokopedia akan dijelaskan secara rinci slide di bawah ini. Ya, yang pertama fitur sort atau urutkan, yang kedua fitur filter, yang ketiga homepage banner, yang keempat Tokopedia Play, yang kelima adalah Toko Member. Oke, penjelasan mengenai fitur Tokopedia yang pertama adalah sort atau urutan. Urutkan. Sort atau urutkan bisa digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga terendah hingga harga tertinggi, yaitu pilihan harga. Pengguna juga bisa menggunakan fitur untuk mencari produk dengan ulasan terbanyak. Yang kedua adalah fitur filter. Menggunakan fitur filter, pembeli bisa membeli area lokasi yang terdekat dengan biaya pengiriman lebih murah. Selain itu, pembeli juga dapat mengatur batas harga minimum hingga maksimum sesuai anggaran yang sudah ditentukan. Fitur-fitur ini biasanya membantu pembeli memilih toko yang menawarkan berbagai nilai tambah seperti cashback, diskon, harga grosir, hingga bebas ongkir. Yang ketiga, homepage banner. Supaya belanja online bisa lebih efisien, pengguna juga dapat mengecek berkala di bagian homepage banner. Bagian ini paling atas untuk memperoleh penawaran terbaru setiap harinya. Sesuai dengan semangatnya Tokopedia Everyday, menawarkan kejutan setiap hari, dapat menjadi solusi yang tanpa menunggu hari atau tanggal tertentu. Keempat adalah Tokopedia Play. Terintegrasi dengan aplikasi Tokopedia, pengguna bisa menikmati pengalaman berbelanja langsung, live shopping,
yang menghibur melalui Tokopedia Play. Selain menyediakan beragam konten kreatif informatif, masyarakat juga bisa mengikuti berbagai kuis yang mendapatkan sederet diskon dan nilai tambah lainnya. Yang kelima terakhir adalah Toko Member, merupakan program loyalitas memungkinkan pengguna memperoleh berbagai nilai plus atau nilai tambah yang mendapatkan berbagai mitra official store bermanfaat tersebut, kupon cashback, bebas ongkir, dan lain sebagainya. Selain fitur di atas, terdapat merupakan fitur kemudahan sebagai berikut, di antara cara berbelanja dan cara bayarnya. Baik, kali ini kita akan langsung memberikan ilustrasi cara belanja dan cara bayarnya. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Tokopedia, ya. Pertama kita lakukan adalah kita harus menuju situs Tokopedia dahulu, ya. Kita cari barang yang sesuai keinginan kita. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita login dahulu sesuai menggunakan akun kita, ya. Nah, di sini adalah akun saya, ya, untuk mengilustrasikan cara berbelanja dan cara bayarnya. Kita cari, misalkan di sini adalah kita mencari sebuah barang bernama laptop. Misalkan di sini ada sederet barang laptop yang sesuai spek dan harganya, ya, bisa sesuaikan dengan harga yang kita sukai dan nama barang yang kita sukai. Yang pertama kita lakukan adalah memilih barang dahulu, memilih belanjaan, ya. Kalau sudah misalkan kita sukai, contoh saja kita pilih laptop ini, ya, dengan nama MacBook Air. Kita klik ini, kemudian di sini langsung ada pilihan gambar, fotonya, speknya di sini, ya. Kemudian di sini ada sisa stoknya, kemudian harganya. Bisa kita akan cek keranjang atau kita masukkan dalam keranjang atau juga membeli barang, ya. Nah, ini berbagai fitur tadi, ya. Fitur-fitur yang akan dijelaskan, yang sudah dijelaskan tadi, termasuk termasuk diskon-diskon yang sudah disediakan, ya. Itu termasuk fitur. Kemudian kalau kita mendapatkan fitur, biasanya harus memasukkan keranjang dahulu. Tetapi kalau kita ingin membeli langsung, ya kita klik langsung saja, karena di sini sudah dijelaskan secara deskripsi nama barangnya, kelebihan dan kekurangannya, dan speknya, ya. Kemudian kita klik langsung beli saja. Kemudian akan ditampilkan halaman pembelian barang. Nah, di sini kita disudurkan dengan tampilan pembelian barang. Di sini ada proses pengiriman, ya. Pengirimannya pakai jasa apa yang kita butuhkan, misalkan reguler, kargo, next day, dan seterusnya, ya. Kita pilih saja yang pilih reguler. Biasanya harga akan disampaikan menurut pengiriman dan jenis kurirnya. Misalkan kurir di sini kita menggunakan misalkan JNE, ya, atau si cepat, sesuai keinginan saja, ya. Kemudian di sini ada cara pembayarannya. Nah, di sini menyediakan cara pembayaran adalah ada kartu kredit, ada dompet digital, ada transfer ataupun melakukan virtual account, atau juga bisa menggunakan dompet digital atau bisa gerai yang bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, kita pilih saja sebagai contoh, kita akan melakukan transaksi menggunakan transfer, ya. Kemudian di sini karena sudah dihitung menggunakan pengiriman dan pilih kurir, maka di sini akan tampil rincian pembelian, harga, kemudian ongkos kirim dan asuransi dan sebagainya, termasuk biaya transaksi. Nah, total harga dari transaksi ini adalah 3694 dari harga 3650. Bila ingin mendapatkan diskon, maka kita akan gunakan pakai promo ini yang tersedia. Misalkan kita pilih promo ini, kemudian kita terapkan promo pakai, kemudian akan mengurangi biaya yang sudah dikurangi, ya. Kemudian kalau sudah selesai semua, kita lakukan pembayaran, ya. Klik bayar, kemudian akan muncul menu transaksi,
Nah, di sini akan ada menu transaksi pembayaran, paling akhir pembayaran yang dari tadi sudah ditransaksikan, termasuk biaya-biaya menggunakan virtual account, termasuk di sini total biaya sekian. Nah, di sini ada dilakukan adalah cara pembayarannya, ya, detailnya barangnya seperti ini. Kemudian di sini ada menu cara pembayaran. Di sini akan diaktifkan karena tadi menggunakan virtual account dari salah satu bank BRI, ya, kita ada petunjuk di sini. Nah, kalau sudah kita lakukan transfer menggunakan transaksi virtual account. Nah, selesai. Bila satu sudah dibayar, maka kita tinggal menunggu pemesanan saja. Oke. Oke, tadi cara bayarnya. Kemudian ada menu-menunya. Dari cara bayar itu metode pembayaran ada yang digunakan Tokopedia adalah diantaranya GoPay, saldo Tokopedia, dan seterusnya, termasuk yang sudah tadi kita ilustrasikan. Yang saya ilustrasikan di sini tertera berbagai macam produk, cara metode dan pembayaran. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya sebagai salah satu syarat tugas portofolio mata kuliah e-bisnis. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.